Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Husen. NPM saya 020323111020. Saya dari kelas 3A Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairuan Ternate. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai materi hipotesis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat dulu struktur penjelasan videoku. Yang pertama ada hipotesis. Di sini kita akan membahas apa sih hipotesis itu, dan yang kedua, bagaimana hipotesis dari berbagai sudut pandang. Adapun yang kedua yang akan kita bahas, ciri-ciri rumusan hipotesis. Di sini yang akan saya bahas, apa sih ciri-ciri dari rumusan hipotesis? Yang ketiga ada macam-macam hipotesis. Di sini yang akan saya bahas juga apa saja macam-macam hipotesis itu berdasarkan bentuknya. Yang keempat dan terakhir yaitu yang akan saya bahas contoh-contoh hipotesis terkhusus pada hipotesis deskriptif. Hipotesis secara garis besar adalah dugaan sementara atau jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu masalah sebab harus diuji dan diteliti kebenarannya. Jadi sebenarnya hipotesis ini ada berbagai macam pengertian dan definisi dari berbagai macam sudut pandang. Misalnya ada dari sisi etimologis, sisi statistik, dan lain sebagainya. Ya, jadi mari saja langsung kita bahas. Ya, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hipotesis. Jadi, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Tadi kan kita sudah mempelajari apa itu hipotesis. Jadi sekarang kita masuk di bagaimana itu hipotesis dari berbagai sudut pandang. Yang pertama secara etimologis. Secara etimologis, hipotesis terbagi atas dua kata, yaitu kata hipo yang berarti kurang dari dan tesis yang berarti pendapat. Tadi yang pertama kita sudah mengetahui hipotesis secara etimologis. Yang kedua kita akan mengetahui juga hipotesis secara statistik. Jadi hipotesis secara statistik adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji kebenarannya melalui statistik sampel. Hipotesis menurut para ahli. Di sini saya mengambil pendapat para ahli di mana dia berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang masih harus diuji secara empiris. Jadi dari berbagai pengertian di atas, mari kita berikan kesimpulan dari berbagai bentuk definisi di atas. Secara umum, definisi hipotesis secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani yang terbagi atas dua kata, yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya itu pendirian, pendapat, dan kepastian. Menurut para ahli, hipotesis ialah pendapat atau opini atau kebenarannya masih diragukan atau masih harus diuji untuk membuktikan kebenarannya tersebut melalui percobaan. Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian. Hipotesa penelitian atau biasa disebut dengan hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi, para peneliti akan membuat hipotesa penelitian untuk menjadikannya sebagai bahan acuan untuk membuat kesimpulan terhadap penelitiannya tersebut. Dasar pemikiran pembuatan hipotesa. Dalam penelitian kuantitatif pasti membutuhkan hipotesa penelitian, sedangkan penelitian kuantitatif belum tentu mempunyai hipotesa penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesa adalah dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian. Pentingnya akan saya jelaskan. Yang pertama, hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. Yang kedua, hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Yang ketiga, hipotesis adalah petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Setelah kita membahas berbagai macam pengertian hipotesis, kita masuk di materi yang kedua, yaitu ciri rumusan hipotesis. Jadi bagaimana sih ciri-ciri dari hipotesis?
Ciri yang pertama, menyatakan pertautan antara dua atau lebih variabel. Dalam satu rumusan hipotesis, minimal ada dua variabel. Yang kedua, hendaknya dinyatakan secara kalimat deklaratif atau kalimat pertanyaan. Yang ketiga, hendaknya dirumuskan dengan jelas. Dan yang keempat, harus dapat diuji kebenarannya. Di materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hipotesis. Macam-macam hipotesis di sini akan saya jelaskan terkhusus pada macam-macam hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang bersifat deskriptif yang terfokuskan pada variabel tunggal saja. Hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat untuk menjawab pertanyaan terhadap dua variabel. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap sebuah rumusan masalah yang menjawab pertanyaan apakah ada hubungan antara dua variabel dalam suatu penelitian. Adapun syarat dari penyusunan hipotesis, syarat yang pertama harus dirumuskan secara padat, singkat, serta jelas. Yang kedua, harus menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, haruslah berdasarkan pada pendapat atau teori para ahli atau pakar atau peneliti yang penelitiannya telah relevan. Materi yang keempat adalah contoh. Di sini yang akan saya bahas atau yang akan kita pelajari bagaimana contoh hipotesis khususnya terhadap hipotesis deskriptif. Sebelum masuk pada contoh soal, kita harus mengetahui rumus pembuatan hipotesis. Yang pertama itu hipotesis kerja atau biasa disingkat dengan H1 atau HA. Hipotesis kerja yaitu jawaban sementara yang merupakan sintesis dari hasil kajian teori. Adapun hipotesis nol atau biasa disingkat dengan H0, ia merupakan lawan dari hipotesis kerja. Ya, jadi langsung saja kita masuk di contoh soal hipotesis deskriptif. Di sini saya mengambil contoh studi, sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara dua kota, yaitu kota A dan kota B, untuk sebuah layanan konsultasi teknologi informasi. Jadi selanjutnya di sini kita akan membuat hipotesisnya, yaitu H0 tidak ada perbedaan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara kota A dan kota B, dan H1-nya ada perbedaan dalam tingkat kepuasan pelanggan antar kota A dan kota B. Langkah-langkah untuk pembuatan hipotesis deskriptif di situ ada yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui data BPS ataupun bisa dengan langsung mendatangi kota tersebut dan mewawancarai kota tersebut. Yang kedua, pembentukan hipotesis. Pembentukan hipotesis di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel respons dan variabel bebas. Variabel responnya yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Variabel bebasnya yaitu kota A dan kota B. Langkah yang ketiga ada analisis data. Di sini kita akan menganalisis data yang telah kita kumpulkan pada langkah pertama. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan tingkat signifikan atau alfa yang umumnya digunakan adalah A 0,05%. Di sini saya telah membuat contoh tabel dari hasil analisis saya, yaitu di mana tingkat kepuasan kota A adalah 4,8 dan 5,2, sedangkan kota B cuma 2,3. Untuk data statistiknya adalah 100. Untuk p-value-nya yaitu 0,01. Jadi dapat dilihat dalam tabel di atas kolom p-value menunjukkan mendapatkan hasil setidaknya se ekstrem hasil yang diamati
diasumsikan hipotesis nol besar. Jika p-value kurang dari 5%, kita menolak H0. Kesimpulannya, karena p-value 0,01 kurang dari tingkat signifikan, di mana tingkat signifikan adalah 0,05, kita menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif atau H1. Ini berarti ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan pelanggan antara kota A dan kota B. Dari semua materi yang saya paparkan di atas, saya memberi kesimpulan, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jika kita melakukan penelitian, maka kita akan dihadapkan dengan hipotesa penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.